Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, ya, sehingga dengannya, dengan izin Allah, kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini diganjar ibadah, diganjar pahala, dan dituliskan sebagai timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin wal akhwat, azzani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Ushul Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita memasuki tentang sebuah ibadah yang sangat agung, yang luar biasa. Bahkan apabila diselewengkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah ini termasuk ibadah yang apabila diselewengkan kepada selain Allah, maka itu perbuatan syirik, bahkan level syiriknya paling teratas, melebihi level syirik-syirik lain apabila diselewengkan kepada Allah. Ini apabila diselewengkan, maka levelnya syirik yang paling tertinggi, ya, kemungkaran yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba. Karena ini puncak ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, titik terberat, titik paling mendasar ubudiyah seorang hamba tatkala dia melaksanakan ibadah ini. Apakah ibadah tersebut? Yakni adalah ibadah al-istighatsah. Ibadah al-istighatsah, dan ini adalah yang akan kita bahas. Sebelum lebih membahas lebih dalam, kita sebutkan dulu redaksi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa dalilul istighatsah, dalil bahwasanya istighatsah adalah sebuah ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 9, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, dan tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, lantas kemudian Rabb kalian mengijabah, menjawab istighatsah kalian. Ini dalam surah Al-Anfal. Baik, Ustaz, apa itu istighatsah? Ikhwani fillah, azza-Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bersama, al-istighatsah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya bawakan 3 kitab, ya. Pertama dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti biasa, kemudian Syekh Shalih Sindi hafizahullah ta'ala, kemudian sekarang Menteri Agama Arab Saudi, yakni Syekh Saleh bin Abdul Aziz Muhammad Al-Syekh. Al-Syekh yakni keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni keluarga Syekh, yakni Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Masya Allah, anak keturunannya diberkahi oleh Allah, semuanya ulama yang sekarang menjabat sebagai
Ketua Dewan Fatwa Arab Saudi, ya, kibar ulama, diperakasai oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya, siapa? Anak cucunya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini termasuk dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, yakni anak keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Subhanallah, lihat Allah buktikan kepada kita apa yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah kesesatan, bukanlah melenceng dari kebenaran. Buktinya lihat anak cucunya adalah seorang para ulama. Dan ada di Masjid Nabawi juga Syekh Al-Syekh, anak lupa nama depannya, Syekh Saleh juga kalau tidak salah, Al-Syekh juga keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Ini kebanggaan sekaligus membuktikan kepada kita apa yang didakwakan oleh beliau adalah yang menuju kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mendakwakan kepada pribadi masing-masing, golongan, partai dan lain sebagainya. Buktinya sekarang negeri ini masih berdiri tegak. Semoga Allah menjaganya. Bukti dari mana? Dari hasil dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Berapa banyak, antum bisa bayangkan berapa banyak pahala yang berlipat, berapa banyak orang yang bertauhid kepada Allah dari beliau, dari kurikulum pelajaran yang diajarkan semuanya dari sini, bahkan sampai menjadi sebuah negara, sampai mereka bertauhid. Bayangkan berapa banyak pahala yang mengalir. Tauhid bukan amalan tertentu, tauhid amalan yang tertinggi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Ini pelajaran bagi kita agar selalu senantiasa terus berlomba-lomba dalam kebaikan semampu kita. Antum bisanya membaca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Antum bisanya hadir pengajian, mencatat, bahkan mendengarkan, terus hadir, istiqamah. Ya, jangan menganggap remeh. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi SAW. Jangan sekali-kali menganggap remeh kebaikan. Walau engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka manis, dinilai sedekah. Subhanallah, nanti kelak di hari kiamat akan menyesal. Kenapa saya dulu meremehkan amalan ini? Jangan. Selagi antum bisa, lakukan. Karena ini kesempatan kita untuk beramal. Besok kita belum tentu bisa beramal. Ya. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Baik, ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum, kita lanjutkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, al-istighatsah adalah talabul ghurf, meminta al-ghurf, yakni al-ghurf adalah bantuan, meminta bantuan. Wa huwa al-inqadhu min asy-syiddati wal halak, yakni meminta bantuan agar diangkat, agar agar tertolong ketika waktu syiddah, waktu sempit, wal halak, waktu binasa. Kalau bahasanya kita lagi kepepet, ada waktu luang, ada waktu kita sedang dihimpit oleh permasalahan yang banyak, kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang namanya istighatsah. Yakni bahasa lainnya adalah istighatsah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu kita yang sedang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ya, sedang membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Seperti halnya orang yang ingin tenggelam. Orang yang ingin tenggelam, ya, atau sedang tenggelam, dia berusaha untuk meminta bantuan kepada orang sekitar. Nah, ketika dia meminta bantuan kepada orang sekitar, itulah yang dinamakan istighatsah, yakni meminta bantuan di waktu yang sangat krusial, di waktu kita sedang kepepet, bahasa kitanya. Ya, itu namanya istighatsah. Jadi bahasa lainnya, kata Syekh Shalih Sindi hafizahullah ta'ala, mengatakan istighatsah sama dengan doa. Kalau kita bahas masalah istighatsah, maka bahas juga masalah seperti doa. Namun perbedaannya adalah kalau istighatsah berdoa kepada Allah di waktu genting, di waktu yang sangat krusial,
di waktu kita sedang membutuhkan sebuahnya pertolongan, itu namanya istighatsah. Berbeda dengan doa. Kalau doa, kata Syekh Shalih Sindi, adalah lebih dulu, ya lebih dulu, entah itu di waktu lapang atau di waktu sempit, sehingga kita katakan istighatsah lebih umum daripada doa. Kita katakan juga doa, istighatsah bagian dari doa, dan doa belum tentu bagian dari istighatsah. Ya, karena ada doa di waktu lapang, ada doa di waktu sempit. Di waktu sempit ini yang dinamakan istighatsah. Ya, jadi tatkala seorang hamba itu di waktu sempit membutuhkan sekali ijabah dari Allah Azza wa Jalla, tatkala dia beristighatsah, dia melakukan sebuah ibadah yang sangat luar biasa, dan itu muncul tatkala dia bertauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena orang musyrik beristighatsah juga kepada musyrikinnya, kepada berhala-berhala mereka, ya, apalagi zaman sekarang, ya. Jadi sangat diharamkan sekali untuk diijabah doanya. Dan Allah mengatakan istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan tatkala kalian, ya, beristighatsah kepada Rabb kalian, ya, artinya apa? Di waktu sempit, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan, Rabb kalian mengabulkan permintaan kalian. Ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam surat Al-Anfal ayat 9. Itu ada sabab nuzulnya, ada sebab kenapa ayat ini diturunkan, diceritakan oleh beliau. Ayat ini diturunkan tatkala terjadi perang Badar. Yang tatkala waktu itu jumlah kaum musyrikin berapa? Hampir 1000. Hampir berapa? 1000. Dan jumlah kaum muslimin berapa? 300 sekian. Lihat, 1000 banding 300 seimbang tidak? Seimbang ya? Secara matematik gak masuk akal, gak seimbang, jauh. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi optimis, Nabi percaya kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Fadl pada Arish, masuk ke kemahnya, ya, yunashidu rabbahu, langsung bermunajat kepada Rabbnya Azza wa Jalla, Rabbnya al-yadihi, mengangkat kedua tangannya, sampai mengangkatnya itu tinggi sekali, ya, mustaqbilan qiblah, menghadap ke kiblat, ya, saking tingginya tangannya Nabi SAW mengangkat tangan sampai lidahnya itu, sampai sorbannya itu, selendangnya itu jatuh dan diambil oleh Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Berdoa merengek kepada Allah. Di antara doanya, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah, tolong percepat, ya, tolong percepat kemenangan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlik hadhihi al-isabah min ahli Islam, ya Allah, sekiranya Engkau membinasakan golongan ini, yakni golongan pasukan Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya 300, min ahli Islam, dari ahli Islam, la tu'bad fil ardi, maka Engkau tidak disembah di muka bumi. Subhanallah. Ya Allah, sekiranya Engkau membinasakan golongan ini, ahli Islam, maka Engkau tidak disembah selamanya di muka bumi. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan itu Nabi terus-terusan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak gentar terhadap jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, 3 kali lipat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, innahu la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengingkari janjinya, dan Allah pasti akan menunaikan janjinya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai selendangnya jatuh. Fa'akhadha Abu Bakar radhiyallahu anhu ridha, sampai Abu Bakar mengambil selendang yang jatuh tersebut. Fa'alqahu ala mankibihi, kemudian diletakkan kembali ke lengannya. Thumma iltazamahu min wara'ihi,
yang selalu menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang sambil mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafak, cukup, kafaka munasyadatuka rabbah, cukup kau bermunajat kepada Rabb, cukup, selesai, stop. Mengapa? Fa innahu sayunjizulaka ma wa'adak. Subhanallah, karena sesungguhnya dia akan menepati janjinya untukmu. Kemudian tatkala Abu Bakar mengatakan ini, sesungguhnya dia pasti akan menjawab permintaanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah seketika surat Al-Anfal ayat 9, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, merengek berdoa di waktu yang sangat paceklik, di waktu yang genting, fastajaba lakum, Allah turunkan, Allah ijabah doa kalian. Dengan diturunkannya apa? Diturunkannya malaikat yang jumlahnya sangat banyak, murdifin. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, jumlah yang sangat banyak, 1000 kalau tidak salah, ya, alfin minal malaikati murdifin. Allah turunkan malaikat untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga diceritakan bahwa ketika perang Badar, para sahabat ketika ingin memenggal kepala atau leher orang-orang kafir, sebelum pedangnya itu terhunus nempel di leher orang kafir, sebelum nempel sudah terbelah terlebih dahulu, sudah lepas dari badannya orang kafir. Subhanallah, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi di setiap apa yang ia hadapi. Subhanallah. Jadi setiap kali sahabat ingin memukul orang kafir, terjatuh terlebih dahulu ke kepalanya sebelum pedang menghunus orang kafir tersebut. Ya, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita juga menginginkan ayyuhal ikhwah, tatkala kita di waktu sempit, ya, kemudian kita berdoa, tidak ada pertolongan kecuali kita merayap berdoa kepada Allah agar diijabah oleh Allah. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Anda menginginkan demikian, maka perbanyaklah doa kepada Allah di waktu lapang. Berbanyak doa kepada Allah di waktu lapang, niscaya tatkala kalian beristighatsah meminta kepada Allah di waktu sempit, Allah ijabah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan Imam Hakim, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, mengatakan, man sarrahu an yastajiba Allahu 'inda syada'id wal qurb falukthir ad-du'a fir raha. Barang siapa yang menginginkan agar Allah memperkenankan doanya ketika dia mendapatkan waktu sempit, ketika dia sedang kepepet, syadid, ketika syadid, ketika membutuhkan pertolongan Allah, ya, walaupun ketika sedang ditimpa bencana, bahkan keadaannya hampir membuat dia binasa, kemudian dia hanya meminta kepada Allah, maka kata Nabi SAW, fal yukthir ad-du'a fir raha, maka perbanyak doa di waktu lapang, di waktu kita tidak membutuhkan pertolongan pada saat itu, ya, di waktu kita sedang senggang, di waktu kita sedang tenang, maka perbanyak doa. Nanti ketika di waktu Anda membutuhkan doa, Allah ijabah langsung. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayuhal ikhwah, ini adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa, dan puncak ubudiyah seorang hamba kepada Allah azza wa jalla tatkala dia beristighatsah kepada Rabbnya. Dan sebaliknya, tatkala ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka jelas ini syirik, bahkan syiriknya melebihi syirik yang lain. Kenapa?
Karena di saat dia genting, dia tidak membutuhkan Allah, tapi memikirkan kepada yang lainnya, kepada wali fulan, kepada kuburan keramat fulan, kepada sayyid fulan dan lain sebagainya. Maka ini kesyirikannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dengan itu maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, istighatsah itu sangat banyak ya, macamnya. Yang pertama tadi telah kita sebutkan adalah beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min afdhalil a'mal wa akmaliha, dan ini termasuk amalan yang paling afdal, yang paling sempurna. Wa huwa da'bur rusul, dan itu kebiasaan ciri khas para rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Lihat Nabi Musa alaihi salam tatkala dikejar Fir'aun, kemudian tidak ada tempat lagi, di hadapannya laut, di belakang rombongan Fir'aun dan bala tentaranya, sampai-sampai pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, wah kita sudah pasti kena, ini sudah menjadi incaran Fir'aun dan menjadi mangsa, akan jadi tumbal, akan dibunuh. Namun bagaimana perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalla innama iya rabbi sayahdi, tidak, sesungguhnya bersamaku ada Rabb yang akan membimbingku, ada Rabb yang akan menolongku. Mengatakan penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan yang luar biasa, sehingga Allah berikan jalan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, terbelah Nabi Musa bersama pasukannya melewati dan menenggelamkan Fir'aun. Lihat, itu semua hanya dilakukan bagi siapa? Bagi mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. Allah melindungi orang-orang yang beriman, Allah menjaga orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu terbukti, terlahir dari kuatnya tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Nabi Muhammad SAW menyerahkan perkaranya kepada Allah. Nabi Musa alaihi salatu wasallam menyerahkan perkara kepada Allah, tatkala menyerahkan seluruhnya kepada Allah azza wa jalla. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan perkaranya semuanya kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada pasukannya, bukan kepada jumlah pasukan, bukan karena persenjataan, bukan karena kepintaran, bukan karena harta, bukan karena semuanya yang ia miliki, tapi ia serahkan semuanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan menanggung semuanya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita patrikan di dalam hati kita masing-masing, karena Allah sesuai dengan prasangkaan hamba kita kepada kita semua. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku, maka falyadhunna bi ma syaa, maka hendaknya dia silahkan berprasangka kepadaku sesuai kehendaknya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian jenis yang kedua adalah dari istighatsah, al-istighatsatu bil amwat. Ini yang paling ngeri, wal iyadzu billah, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama istighatsah kepada Allah itu dilakukan bagi orang-orang yang sudah bertauhid kepada Allah. Nah, ini adalah orang-orang musyrikin. Ciri khas orang-orang musyrikin adalah istighatsatu bil amwat, beristighatsah, meminta bantuan kepada mayit yang sudah mati, yang sudah lama mati, sudah menjadi tengkorak, bahkan sudah tidak ada, hanya tulang ekornya saja, kemudian dimintai bantuan. Ya Sayyid Fulan, ya Sayyid Fulan, ya daerah saya kebanjiran, tolong, ya. Dan sungguh sangat miris sekali ketika terjadi kebanjiran di berbagai daerah sekarang. Ya, saya mendapatkan pesan, ya, potongan percakapan
Di daerah tertentu, saya tidak sebutkan nama daerahnya, di luar Jawa, tatkala banjir hampir menenggelamkan satu provinsi, ada seorang mengatakan, tolong segera kalian menuju ke kuburan Fulan ibn Fulan, yang kiainya mereka yang diwalikan, karena dia menjaga pulau ini. Subhanallah. Segera kalian minta bantuan beristighothah ke kuburan kalian tersebut. Niscaya, dia mengatakan penuh dengan keyakinan, niscaya banjir akan segera surut dan tidak ada lagi kebanjiran. Kalau itu banjir disebabkan karena kalian jarang untuk berziarah, meminta, berdoa kepada kuburan tersebut. Subhanallah. Kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah terjadi zaman sekarang, bahkan lebih parah. Kesyirikan zaman Rasulullah ketika waktu musibah berdoa kepada Allah, ketika waktu lapang baru berbuat syirik. Zaman sekarang ketika lapang, ketika musibah tetap berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat disayangkan. Ini sangat memilukan hati, menunjukkan bahwasanya umat masih membutuhkan dakwah tauhid. Bahkan terus ya, di luar sana masih banyak orang yang berbuat syirik, bahkan meninggal dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Sedih ayuhal ikhwah, meninggal ada salah satu karib kerabat kita masih memiliki keyakinan kufur, masih memiliki khurafat, masih memiliki takhayul, bahkan sampai derajatnya kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Jadi tidak boleh kita beristighatsah kepada mayit, karena ini adalah biang kekufuran, puncak dari kesyirikan. Waliyadzubillah. Bil ahya, atau dia beristighatsah meminta bantuan kepada yang masih hidup, ghairil hadirin al-qadirin, dia tidak mampu untuk melakukannya, dan orangnya enggak ada di depannya. Ya, orangnya ghaib, tidak ada di dalam hadapannya, artinya orangnya di luar kota, di luar pulau, di luar negara, di luar negeri. Dan al-ghairul qadirin al-ighatsah, tidak mampu untuk melakukan bantuan tersebut. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahada syirk, maka ini adalah bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di zaman sekarang. Ya, kalau jatuh dari motor, mendapatkan musibah misalkan, dia bukan teriaknya Allah, tapi teriaknya siapa? Ya wali fulan, tolonglah hamba. Waliyadzubillah. Atau kepada Nabiyana Muhammad, madad, bantu saya. Istighatsah syirik. Atau kepada Jibril, kepada malaikat sekalian, ya Jibril, bantulah saya. Syirik. Makanya diriwayatkan bahwasanya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilontarkan atau dilemparkan ke dalam api yang membara, ya, dilemparkan ke api yang sangat membara, ingin dibakar, datang Jibril menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alaka hajah, wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan bantuan? Lihat, seorang nabi, seorang yang beriman, bertawakal kepada Allah luar biasa, ketika mau dibakar mengatakan kepada Jibril, amma ilaika fala, adapun minta bantuan kepadamu, aku tidak butuh. Subhanallah. Minta bantuan kepada Jibril, padahal Jibril itu datang atas perintah Allah, tidak mau. Karena mendengar jawaban seperti itu dari Jibril, akhirnya Allah mengatakan, kuli bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai ya naru, wahai api, kuli bardan, jadilah engkau dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Subhanallah. Akhirnya setelah dibakar, orang ngiranya Nabi Ibrahim sudah menjadi abu, ternyata masih terikat rapi, tidak ada satu rambut pun yang terbakar. Subhanallah. Ini yang patut kita contoh, yang patut untuk kita tiru. Ya, seberapapun keadaan kita, tetap kita harus meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Allah tidak lalai, Allah tidak tidur, Allah tidak tuli,
Allah melihat dan mendengar apa yang kita lakukan, maka mintalah kepada Allah. Bahkan Allah qarib, Allah sangat dekat, lebih dekat daripada urang nadi kita. Ketika antum berdoa dengan suara yang lirih bahkan dalam hati pun Allah mengijabah doa kita, karena Allah lebih dekat dari kita sendiri. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh beristighotsah kepada orang yang mati ataupun orang yang hidup, akan tetapi dia tidak mampu melaksanakannya, alias perkara yang diminta adalah perkara yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukannya, seperti minta hujan, menghidupkan orang mati, atau untuk dimasukkan ke dalam surga. Wahai Habib fulan, wahai Syekh fulan, wahai wali fulan, masukkanlah saya ke dalam surga. Ini adalah syirik, meminta perkara yang gaib. Ya, gak boleh. Harus syarat-syaratnya adalah kalau beristighotsah kepada makhluk diperbolehkan, nanti disebutkan pada yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ikhwan fillah azani Allah wa yakum. Kenapa kita tidak diperbolehkan beristighotsah kepada orang yang masih hidup tapi tidak mampu melaksanakannya, atau orang yang gaib, tidak ada di negeri Yaman misalkan, ya syekhnya di Yaman kemudian berteriak. Kenapa? Karena dia ketika berteriak seperti itu, beristighotsah seperti itu, dia meyakini bahwasanya wali fulan ini memiliki wewenang untuk mengatur alam semesta, memiliki wewenang bahwasanya dia mendengar, pendengarannya kemana-mana, dan itu tidak dibolehkan, dan itu adalah syirik. Dalilnya adalah dalam surat An-Naml ayat 62. Allah Azza wa Jalla berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang menjawab orang-orang yang dalam kesulitan tatkala dia berdoa, yakni beristighotsah? Siapakah yang mampu menjawab permintaan orang-orang yang dalam kesulitan tatkala dia berdoa? Wa yaksifus su', menghilangkan kesusahan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. A ilahum ma'allah, adakah ilah yang berhak disembah selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit sekali dari manusia yang mengingatnya. Ini menunjukkan bahwasanya istighotsah dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada orang, istighotsah kepada orang atau kepada makhluk yang dia tidak mampu melaksanakannya, minta hujan dan lain sebagainya. Nasallallahu alaihi. Yang ketiga adalah istighotsah sama makhluk yang mana makhluk tersebut hadir, ada di depannya, qadir, mampu melaksanakannya, al-ighotsah, mampu untuk melaksanakannya, maka fahadza jaiz, maka ini diperbolehkan. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Qasas ayat 15 tentang Nabi Musa alaihissalam, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi fawakazahu Musa faqadha alaihi. Ada dari Bani Israel, jadi Bani Israel sedang berseteru dengan Bani Qibtiyah. Qibtiyah ini penduduk pribumi Mesir, golongannya Fir'aun. Bani Israel adalah non Mesir, pendatang yang diperbudak oleh Fir'aun. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari kalangan Bani Israel. Nah, ceritanya orang Israel ini, Bani Israel ini meminta bantuan kepada Nabi Musa dengan Allah mengatakannya fastaghathahu. Orang tersebut meminta istighatsah kepada Musa alaihissalam, alladzi min syi'ati, dari golongannya, alladzi min aduwwihi, agar menuntaskan perseteruan di antara mereka atas orang Qibtiyah ini. Akhirnya apa yang dilakukan Musa? Fawakazahu Musa, Musa langsung memukulnya, meninjunya, dan subhanallah, tinjuan atau pukulan Nabi Musa faqadha alaihi, langsung mati seketika. Luar biasa, ya.
Dan akhirnya Nabi Musa mengatakan hadza min amali syaitan, ini amalan syaitan. Akhirnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi korelasinya adalah lihat kalimat Allah Azza wa Jalla menggunakan fastaghafa. Orang tersebut beristighatsah kepada Musa, menunjukkan bahwasanya boleh beristighatsah kepada makhluk tapi dengan syarat. Syarat pertama, orangnya hidup. Syarat yang kedua, orangnya hadir, bukan ada, bukan ghaib, bukan di tempat yang jauh sana. Yang ketiga, qadir, mampu untuk melaksanakannya. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh, yang keempat yasma', mendengar. Ya, mendengar permintaan kita. Maka apabila 4 syarat ini ada, maka diperbolehkan untuk beristighatsah, yakni meminta bantuan terhadap perkara yang diperbolehkan. Ya, apapun itu yang diperbolehkan oleh makhluk, maka silahkan, tidak masalah. Ya, ini jujurnya ketika kepepet. Ya, itu syaratnya al-hadir, kemudian ya, dianya orangnya ada, mampu, hidup, ya, kemudian mendengar. Kalau tidak mendengar, misalkan beristighatsah kepada orang yang tidur, kira-kira bermanfaat tidak? Tidak. Ya, bahkan ini tidak diperbolehkan, haram. Beristighatsah kepada mayit masuk ke dalam, dia tidak mendengar. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, dan ini kebalikannya, adalah istighatsah bihayyin hadirin bihayyin ghairi qadir. Meminta bantuan kepada orang yang tidak mampu, ya, untuk melaksanakannya. Min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwah khafiyyah, tanpa harus meyakini bahwasannya orang tersebut memiliki kekuatan yang super. Ya, seperti orang yang tenggelam meminta tolong kepada orang yang terkena stroke misalkan. Ini tidak diperbolehkan, sia-sia belaka. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Bahwasanya istighatsah adalah bagian dari amalan yang sangat luar biasa yang terlahir tatkala seorang hamba mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang hamba memiliki keadaan seperti ini, ditimpa kesusahan dan membutuhkan pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, Allah langsung memberikan ijabahnya kepada orang tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.